Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi istanna bi sunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira wa mazida. Yaqulullahu ta'ala fi kitabihi al-aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani fid din wa akhwati a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Suasanane kok ketek lemes sih. Apa aku tok sing ngerasa? Mboten. Panjenengan juga lemes, Pak. Semangat. Oh, semangat. Kasih senyuman dulu toh. Aduh, merengut-merengut. Alhamdulillah, di kesempatan pagi menjelang siang ini, di waktu duha, insyaallah ini adalah waktu terbaik untuk kita melaksanakan sholat duha. Dan alhamdulillah kita dikumpulkan kembali di salah satu rumah-rumah Allah. Rumahnya tambah bagus. Tadi sempat plangkling saya masuk ke sini kesasar. Di sini nggak ada pintunya lagi. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah-langkah kita semua untuk memperbaiki dan selalu membaguskan rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan kali ini insyaallah taala pembahasan kita terkait tentang Nabi Nuh alaihi salatu wassalam sebenarnya sudah selesai. Ya, pembahasan tentang Nabi Nuh alaihi salatu wassalam itu kita sudah tuntas insyaallah, walaupun dengan berbagai macam kekurangan yang kita miliki. Artinya kita tidak bisa memaksimalkan penjelasan tentang beliau alaihi salatu wassalam. Mungkin banyak sekali faedah yang terlewatkan, atau mungkin yang sudah kita bahas namun terlewatkan oleh antum, merak mudeng maksudnya, atau hilang ingatan dari kita. Maka semua itu tentu adalah hal-hal yang memang wajar pada diri kita seorang mukmin, karena memang kita semuanya adalah orang-orang yang disebut dengan manusia yang makanul khata' wa nisyan. Kita itu memang tempatnya salah dan tempatnya dosa dan lupa. Oleh karena itu, berbicara tentang ilmu yang kita pelajari, ini sedikit murojaah terlebih dahulu. Berbicara tentang ilmu yang kita sudah pelajari dari pertemuan kita, kalau tidak salah mungkin 6 kali kita membahas tentang Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Lebih kepada bagaimana intisari dari dakwah beliau yang kemudian diterangkan dalam banyak ayat-ayatnya di dalam Al-Quran. Puluhan ayat yang menceritakan tentang esensial dari sebuah dakwah yang dibawa oleh Nabi Nuh alaihi salatu wassalam adalah dakwah tauhid dan memberantas kesyirikan ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayat itu menjelaskan tentang bagaimana Nabi Nuh berjuang, berkorban, berusaha sekuat tenaga beliau ratusan tahun, bukan puluhan tahun, tapi ratusan tahun dalam rangka untuk kemudian menegakkan tauhid di jalan Allah, sampai harus kemudian beliau kehilangan anaknya,
sampai harus beliau diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keluarga dan anak keturunannya. Dan ini semuanya menggambarkan kepada kita betapa perkara tauhid, perkara iman dan akidah yang kemudian ada pada diri seorang mukmin itu bukanlah perkara yang mudah dan perkara yang sepele. Akan tetapi ini adalah masalah besar, ini adalah perkara besar, ini adalah sesuatu yang seringkali didengungkan oleh orang-orang yang mengenal hidup di dunia, untuk kemudian mereka mendapatkan kebahagiaan di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya menasihatkan untuk saya pribadi dan juga teman-teman sekalian bahwa ketika kita sudah tuntas belajar Nabi Nuh, tentang sejarahnya beliau, tentang tindak tanduk beliau, tentang track record beliau dalam kemudian berdakwah, bukan berarti kemudian kita selesai dari mempelajari Nabi Nuh. Karena memang yang tadi sudah saya sampaikan, kita itu manusia yang kadang lupa. Apalagi kalau saya melihat pola belajarnya antum, dulu saya belajar Nabi Nuh itu mungkin 6 kali pertemuan tapi rutin. Ya, dalam 1 semester itu sudah saya tuntaskan. Nah, ini sudah bertahun-tahun, 2 tahun ditambah pandemi. Wis baru ngono ditambah orang nggo catatan, wis ngono ditambah ora diuji, ora dikai soal, ora disuruh menjawab. Sing bodoh karo sing pinter ora ketok gitu. Nek dulu begitu syekh saya, guru saya kemudian melihat nilai kita 7, 6 gitu kan dimarahi, sehingga kita harus belajar lagi, disuruh remedial lagi, menghafalkan nama-namanya, ayat-ayatnya. Kalau antum kan enggak, teko ora ketok, paham boten paham yo ustate yo ora ngertos gitu. Nah, oleh karena itu ini penting untuk kita saling mengingatkan untuk kembali belajar, kembali kemudian memrojaah apa yang sudah kita pelajari. Belum lagi yang sudah kita pelajari, kita sudah mungkin ingat atau hafal, atau mungkin kita punya catatannya, itu juga bisa kemudian berpotensi tidak bermanfaat bagi kita. Ya apa tidak? Antum sudah hafal Al-Fatihah, kita semuanya sudah belajar, ya, atau mungkin kita hafal surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, surat An-Nas. Padahal kalau kemudian kita lihat bagaimana kemudian ada di dalam makna-makna yang sudah kita hafal itu, kaitannya dengan petunjuk kehidupan kita, tetapi ternyata petunjuk itu tidak dipakai oleh kita. Ya, ketika kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, prakteknya dalam kehidupan kita apa iya? Nyata-nyatanya kalau kemudian kita katakan pada diri kita sedang susah, kadang-kadang kita sering ngeluh sama manusia. Padahal kita seringkali mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Harusnya kita minta tolong dulu kepada Allah, tapi ternyata kita kadang-kadang masih sering ngeluh kepada manusia. Itu artinya ilmu itu tidak bisa kemudian kita dapatkan di satu majelis, di satu kesempatan langsung kemudian itu selesai bagi kita, tidak. Tetapi ilmu itu terkadang harus diulang-ulang, dimurojaah, dibaca kembali, diingat kembali, ya, kemudian telaahi kembali, dimutolaah kembali. Ya. Fungsinya untuk apa? Untuk kita senantiasa ingat kembali apa yang sudah kita pelajari. Kemudian ada potensi lain yang mungkin kita sudah belajar, kita sudah serius, tetapi kemudian ilmu itu tidak melekat pada diri kita, sebagaimana yang pernah disampaikan oleh Imam Syafi'i ketika beliau pernah mengeluhkan lemahnya hafalannya kepada gurunya Imam Waqi'. Syakautu ila Waqi'i su'a hifdhi fa arsyadani ila tarkil ma'asi fa ahbarani bi annal ilma nurun wa nurullahu la yuhdalil asi. Aku dulu pernah mengeluhkan lemahnya hafalanku kepada guruku Imam Waqi'. Jadi Imam Syafi'i menghafal kok susah, belajar kok ora mudeng-mudeng kayak panjenengan. Kayak kita ini kadang-kadang wis sinau, pemane kalau sinaune mutadak khobar. Ya, naat manut, ya, tawabi, apa Ustaz? Nah, pemene sing ora ngerti, sing ngerti istilah aja kadang-kadang bingung, kok idahnya lepas. Pemene sing naat manut gitu apa panganan dengan di. Wah, ini. Ya. Maka Imam Syafi'i pernah kemudian mengeluhkan lemahnya hafalan beliau, sulit dan jundelnya pemahaman beliau dalam satu kesempatan.
Maka kemudian gurunya Imam Waqi fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Beliau pun menasihatkan kepadaku, memberikan irsyad, pengarahan, nasihat, arahan untuk aku meninggalkan maksiat. Nah, sekarang kalau kita lihat Imam Syafi'i dinasihatkan, kesibukan beliau menulis hadis, kesibukan beliau menuntut ilmu, kesibukan beliau membaca Quran, kesibukan beliau sholat, kesibukan beliau mutola'ah, kesibukan beliau adalah orang-orang yang taat kepada Allah, dinasihatkan oleh gurunya untuk meninggalkan maksiat. Lah kalau kita ini datang kepada Imam Waqi dulu, mungkin kita harus dikaploi, entek jadi kan itu. Kehidupan kita sangat berbeda dengan Imam Syafi'i. Beliau mungkin lihat betis perempuan saja sudah hilang hafalannya, terganggu hafalannya. Kita bukan betis, lebih tinggi dari itu, lebih parah dari itu biasa kehidupan kita. Mau dari lewat layar ataupun tetangga ataupun orang-orang di sekitar kita, itu biasa. Belum lagi maksiat-maksiat seperti ghibah, maksiat-maksiat seperti misalkan namimah, maksiat-maksiat lisan kita, mata kita, pendengaran kita, musik dan seterusnya. Maka wajar kalau kemudian Imam Syafi'i saja sulit untuk kemudian memahami sesuatu dari agama Allah Subhanahu wa taala, sehingga kalau kemudian kita belajar wulan pisan kuwi mbuh teko apa ora. Kan pelajaran saya dalam masjid ini berapa kali sebulan? Sekali. Itu pun kalau antum datang, itu pun kalau antum tidak terlambat. Tadi banyak yang terlambat. Isi ono sing nembe teko. Ya. Terus kita di gimana ilmunya? Ya kan? Belum lagi kemudian kita maksiat. Belum lagi kita sekantor dengan perempuan. Belum lagi kita tetangga dengan tetangganya naik keluar nganggo anduk tok tuku sayur. Subhanallah. Sehingga kemudian ilmu yang kemudian ada pada diri kita sulit untuk kita cerna, sulit untuk kita pahami, sulit untuk kita praktekkan. Lah wong dicerna wae ra iso apa meneh Pak prakteke. Dipahami aja belum paham, sik jundel, apalagi kemudian kita bisa praktekkan dalam hidup kita. Nah, ini menunjukkan bahwasanya kita walaupun sudah belajar ojo sok-sokan wis tahu pembahasannya. Ada bapak-bapak yang kemudian aduh pembahasannya kuwi meneh. Lah kuwi iso praktek urung. Kita sudah praktek atau belum? Kita sudah paham atau belum? Itu yang kemudian menjadi pelajaran bagi kita. Ya kan? Oleh karena itu, ikhwani fiddin azanillahu wa iyyakum jami'an. Imam Syafi'i mengatakan fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Aku dinasihatkan untuk meninggalkan maksiat. Fa akhbarani bi annal ilma nurun, dan kemudian mengabarkan kepadaku bahwasanya ilmu Allah itu adalah cahaya. Wa nurullahu la yuhda lil asi, dan sungguhnya cahaya Allah, Al-Qur'an, sunnah, ilmu yang bermanfaat itu tidak akan pernah diberikan kepada orang yang bermaksiat. Dan ini adalah nasihat untuk kita semua. Nasihat untuk kita semua. Kok kenapa kita itu kok belum baik-baik? Kenapa kok kita itu masih cundel? Kenapa kok kita itu nggak paham-paham? Kenapa kok kita itu setiap hari dengarkan pengajian, baik itu secara langsung maupun live lewat internet online, tapi kok kita nggak paham-paham? Kenapa kok kita hidupnya nggak semakin baik? Harusnya orang yang belajar ilmu agama semakin baik, semakin takut kepada Allah, semakin dekat kepadanya. Tapi kok kita belum? Tidak lain tidak bukan karena mungkin banyak di antara kita belum menempuh sebab-sebab yang tadi kita sebutkan. Kalau menuntut ilmu harusnya bikulli anfasihi, ternyata kita sebulan sekali. Ini sangat mengenaskan. Coba nih perhatikan Bapak-bapak. Imam Ahmad bin Hanbal itu pernah menyebutkan fa inna hajatan nas 'alal ilmi aktsaru ma yahtajuna 'ala ta'ami wa syarab. Kebutuhan manusia kepada ilmu agama itu lebih daripada kebutuhan mereka kepada makanan dan minuman. Fa inna ta'am wasyarab fi kulli yaum marrataini aw thalatha marrat. Kebutuhan manusia kepada makanan dan minuman itu sehari 1, 2 atau 3 kali kata beliau. Hingga betul. Insya Allah kalau kita makan sehari sekali insya Allah cukup. Apalagi makannya cara Indonesia dengan nasi sak keceting karo sayuran, karo tempe, karo iwak. Kuwi insyaallah sehari rak mangan cuman kuwi sekali tak insyaallah masih hidup kebutuhan kita.
Ada memang juga bapak-bapak nih yang kurus-kurus, biasanya biasanya makan 2 suap cukup. Padahal ditawari duren ya meleng tok, ditawari onde-onde juga matur suwun. Ada, subhanallah, cukup seperti itu. Ya. Atau marratain, atau 2 kali sehari, atau 3 marrat, atau 3 kali. Cukup manusia makan dan minum maksimal itu paling, ya kalau orang kayak saya paling 4 kali lah. Jangan ketawa. Teman saya juara hadis se-ASEAN, sekarang masih sekolah di doktor di Madinah. Beliau dulu di pesantren itu mewakili pesantren juara 1 se-ASEAN, sehingga hadiahnya haji dan juga masuk ke Universitas Madinah tanpa tes kalau nggak salah. Dan betul memang sekarang masih S3 di sana. Itu kalau makan, Pak, banyak sekali. 1 kali makan itu nasinya banyak, lauknya banyak. Tapi bukan untuk tidur sebagaimana kita. Beliau belajar, setelah makan belajar, setelah makan belajar. Jadi energi makanan gizinya itu untuk kemudian menuntut ilmu. Kalau kita kan enggak, makan durian disikat, pepaya dihantam, ya onde-onde disikat, soto hajar, sate apalagi, ketemu rujak di pinggir jalan mampir katanya seger kan itu. Bar kuwi tekan ngomah turu. Ya kan? Nah, ini berbeda tentunya. Nah, Imam Ahmad menyebutkan hakikatnya manusia itu kehidupannya mereka butuhnya 1, 2 atau 3 kali dalam sehari untuk makan. Tetapi lihat kata beliau, walakin hajatuhum ilal ilmi bikulli anfasihi. Tetapi kebutuhan manusia kepada ilmu agama Allah itu setiap hembusan nafasnya. Jadi kalau kita kemudian bernafas, kemudian tidak ada kemudian media-media yang mengantarkan kita pada memahamkan agama Allah, memberikan pemahaman dan tambahan informasi tentang agama Allah, maka kita rugi. Karena sendi-sendi kita semuanya, aktivitas kehidupan kita dari A sampai Z-nya, dari mulai kita bangun sampai kita tertidur kembali, semuanya butuh akan yang namanya ilmu agama. Makanya kalau tadi kita katakan bahwa kita kajiannya berapa kali saat sebulan? Sekali, itu pun kadang aku cok libur pisan, 2 bulan cok libur pisan. Atau mungkin antumnya juga nggak datang. Bulan lalu banyak, ini baru sekarang 1, 2, 3 orang saja, itu pun wis do tua-tua. Wis do lemas-lemas gimana, Pak? Lemas-lemas wis ngantuk Bapak. Ya kan? Sudah pada lemas. Beda sama anak muda ketika belajar, mereka catat, mereka hafalkan ayat-ayatnya. Ustaz tadi nyebutkan ayat apa itu? Oh, ayat ini dicari di HP. Oh, akhirnya ditulis ayat sekian, ini sekian. Kita sudah tidak punya kemampuan itu. Paling blongo tok. Maka kalau kemudian kita hari ini sudah selesai dari pelajaran Nuh alaihi salatu wassalam, apakah kemudian kita akan berhenti dari belajar Nabi Nuh? Tentu tidak. Harusnya bapak-bapak semua yang ada di sini untuk kemudian memotivasi dirinya, ya, semuanya tanpa terkecuali untuk terus belajar. Ya. Belajar bukan hanya di masjid kita ini, belajar bukan hanya di kesempatan-kesempatan ini, tetapi ketika di rumah coba panjenengan ya beli buku yang mungkin sudah terjemahan, dibaca lagi. Ya, diambil faedah lagi. Tetapi memang yang terpenting dari itu semuanya adalah ilmu itu harus kemudian kita peroleh dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita banyak pengetahuan, banyak data yang sudah kita hafal, namun kemudian kedekatan kita kepada Allah itu adalah kedekatan yang minim, kedekatan yang redup terang. Ya, maksudnya lemah. Cok pengen sholat, cok ora pengen sholat, cok pengen poso, cok ora pengen poso misalnya. Yang seperti ini berbahaya bagi ilmu kita. Karena hakikatnya orang-orang yang kemudian dikatakan mereka orang yang mengetahui pada ilmu, itu adalah orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini uraian yang saya ingin kemudian sampaikan. Kepentingannya apa, Ustaz? Kepentingannya adalah tadi, pembahasan tentang Nabi Nuh telah selesai, tetapi pembahasan Nabi Nuh ini satu poinnya belum tentu kita paham semua.
Ya, karena tadi orang saya tadi waktu jenengan belajar ya sewulan pisan kuwi nek teko. Itu pun kalau datang. Kalaupun datang terus belum tentu paham. Karena apa? Karena maksiat. Karena kita mungkin ada penghalang-penghalang sehingga kita tidak bisa memahami dengan baik. Ya. Memang begitulah kehidupan kita. Memang kita harus terus sering mengingatkan tentang kebaikan ini. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan membahas tentang Nabi kita Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Namun ini sebagai mukadimah yang insyaallah mungkin beberapa sesi kita akan membahas tentang beliau Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Namun di kesempatan siang menjelang pagi menjelang siang ini saya akan bahas satu ayat saja. Ya, yang akan menjadi mukadimah dari sosok beliau Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam Allah sebutkan dalam Al-Quran, sekaligus ini menjadi bagian dari betapa Allah secara khusus menyebut nama Nabi Ibrahim di depan Nabi Muhammad. Artinya langsung ayat ini diperintahkan kepada Nabi Muhammad untuk Nabi Muhammad menceritakan tentang Nabi Ibrahim. Dan ini senada dengan apa yang pernah Nabi Muhammad kala itu ditanya oleh para sahabat. Ya Rasulullah, kaifa nusolli alaika? Wahai Rasul, bagaimana kami bersolawat kepadamu? Maka Rasulullah SAW kala itu menjawab, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim, yang kita kenal dengan salawat Ibrahimiyah. Spesifik sekali Nabi Muhammad itu dalam banyak kesempatan ditanya tentang bagaimana kami bersolawat kepadamu wahai Nabi Muhammad. Nabi Muhammad langsung kemudian mengajarkan langsung kepada para sahabat untuk bersolawat, ya Allah, Allahumma sholli ala Muhammad, ya Allah berikanlah keselamatan kepada Nabi Muhammad, ya, sebagaimana engkau berikan kepada keluarga Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Muhammad itu kalau kita bisa simpulkan, apa sih bahasanya, fansnya benar ya, beliau itu ngefans banget sama Nabi Ibrahim. Beliau itu pengen untuk beliau dan keluarga beliau itu diberkahi sebagaimana keberkahan yang telah Allah curahkan kepada Nabi Ibrahim dan anak keturunannya. Walaupun Nabi Muhammad juga di antara anak keturunan Nabi Ibrahim. Ya. Ini dalil pertama kaitannya dengan bagaimana Nabi Muhammad spesifik sekali menginginkan sebagaimana Allah telah memberikan kepada Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Kedua, sifat-sifat yang melekat ada pada diri Nabi Muhammad pun demikian, sama diinginkan oleh Nabi Muhammad, sifatnya sama seperti Nabi Ibrahim. Dan itu terlihat dari beberapa riwayat yang diterangkan oleh para ulama syiar, di mana Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam ketika kemudian di beberapa kesempatan di saat Nabi Muhammad itu dilempari batu oleh orang-orang Taif, sedangkan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam kala itu dalam keadaan terzalimi, datang ke Taif bukan untuk ngemis, datang ke Taif bukan untuk dalam rangka memecah belah, bukan, datang ke Taif untuk menyelamatkan mereka, berdakwah untuk kemudian mereka mentauhidkan Allah. Bukan disambut dengan baik, bukan kemudian dilayani dengan baik, bukan kemudian diucapkan terima kasih kepadanya. Justru orang-orang Taif menyiapkan seluruh penduduknya untuk memegang batu dan melempari Nabi Muhammad, sehingga sepanjang jalan beliau dari ujung kampung ke kampung yang lainnya diikuti oleh anak-anak, lalu dilempari Nabi kita Muhammad SAW dengan batu. Keadaan yang seperti ini Jibril sampai geram, disebutkan dalam riwayat Jibril ini sampai geram, didatangi Nabi Muhammad SAW oleh Jibril dan membawa dua malaikat penjaga gunung Ahsyabain. Lalu kemudian Jibril menawarkan untuk kemudian malaikat tersebut mengangkat gunungnya untuk kemudian dilemparkan kepada penduduk Taif. Tapi lihat
Ketika beliau kemudian dalam keadaan yang demikian, beliau hanya mengatakan, la ya Jibril, jangan engkau lakukan itu wahai Jibril. Fa arjullah an yukhrija min aslabihim man ya'budullah wa la yusyrik bihi syai'a. Dalam keadaan beliau mengucurkan darah yang deras, badannya luka-luka, kepalanya pecah, badannya semua berlumuran darah. Kata Zaid bin Harithah yang kala itu menemani beliau, aku tidak kuat dan tidak berdaya melihat Nabi SAW diperlakukan seperti itu. Tetapi beliau masih kemudian ternyata mengucapkan kalimat dari lisannya, jangan engkau lakukan itu wahai Jibril. Aku berharap Allah mengeluarkan dari tulang-tulang sulbi mereka, anak keturunan mereka, orang-orang yang berbuat ibadah hanya kepada Allah. Mereka mentauhidkan Allah dan tidak berbuat syirik kepadanya. Dan ini senada dengan apa yang kemudian dilakukan oleh Ibrahim alaihissalam. Di saat beliau kemudian mau dilemparkan ke dalam api yang besar oleh orang-orang Babilonia, lalu kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam, dalam singkat cerita, beliau kemudian akhirnya masuk. Lalu kemudian mereka berteriak, walaupun kemudian Allah menyelamatkan Nabi Ibrahim alaihissalam, malaikat Jibril juga mendatangi sama dengan apa yang kemudian itu didatangi Nabi Muhammad SAW. Ditawarkan sebuah tawaran, kalau engkau mau aku binasakan mereka semuanya. Maka kata Nabi Ibrahim alaihissalam, Allahumma ighfir lahum fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampuni mereka karena sungguhnya mereka tidak senantiasa mengetahui. Ini sifat yang seperti ini itu senada dengan atau selaras, mirip sekali sifat pemaafnya Nabi Ibrahim dengan Nabi Muhammad SAW. Belum lagi Nabi Muhammad SAW dalam banyak kesempatan terlihat sekali menampakkan kepada para sahabat bahwa beliau adalah sosok manusia yang benar-benar menginginkan untuk orang-orang yang pernah mendolimi beliau itu diampuni oleh Allah. Sama seperti Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim terus berdoa dan mendoakan mereka orang-orang yang telah mendolimi beliau. Nabi Muhammad pun demikian. Cerita tentang Abdullah bin Ubay bin Salul ini sudah kita bahas. Abdullah bin Ubay bin Salul itu kurang ngajar kayak apa kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi begitu kemudian orang ini meninggal dan anaknya meminta untuk Nabi Muhammad mensolatinya, Nabi Muhammad SAW terus jalan menuju ke rumahnya dalam rangka untuk mensolati Abdullah bin Ubay bin Salul. Sepanjang perjalanan Umar bin Khattab mengingatkan kepada Nabi Muhammad SAW. Diingatkan terus, ya Rasulullah, atusolli ala hadzal munafik. Engkau mau sholat kepada orang ini orang jahatnya luar biasa. Bayangkan Pak, dalam momentum kehidupan Nabi Muhammad SAW ada 3 momentum besar yang dicatat dalam sejarah, di mana orang ini begitu dolim kepada Nabi Muhammad dan kepada Islam secara umum. Yang pertama, Aisyah pernah difitnah oleh orang ini pezina. Oleh karena itu di dalam Islam ada pembahasan tersendiri, memfitnah wanita solehah sebagai pezina itu termasuk dosa-dosa besar. Kemudian orang ini juga pernah mengatakan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya di perang Tabuk, dia mengatakan, la in raja'na ilal madinati la yukhrijannal a'azzu minhal adzal. Nanti kalau kita pulang ke Madinah, kita keluarkan, kita usir saja semua itu orang-orang seperti Muhammad dan semisalnya. Jadi dia menghina Nabi Muhammad dengan orang rendahan, orang yang tidak punya harga diri dan seterusnya. Sehingga kemudian Allah menjadikan kalimat tersebut menjadi salah satu di antara turunnya ayat di dalam surat Al-Munafikun. Hampir seluruh ayat-ayat dalam surat Al-Munafikun turun disebabkan karena Abdullah bin Ubay bin Salul. Momentum yang ketiga adalah di saat dia telah memprovokasi 300 sahabat. Bayangkan, Nabi Muhammad di saat perang Uhud itu membawa 1000, namun harus kehilangan 300 pasukan karena atas dasar atau atas provokasi dari Abdullah bin Ubay bin Salul. Tapi lihat, begitu kemudian diingatkan hal yang demikian, Rasulullah SAW hanya mengatakan, wallahi ya Umar, lastaghfartu lahu wa da'autullahu lahu 70 marrah la yaghfirullahu lahu. Wahai Umar, demi Allah, kalaupun aku beristighfar kepada Allah, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuknya
1000 kali, sebanyak apapun, jutaan kali pun Allah tidak akan pernah mengampuni. Jadi Nabi Muhammad tahu doa bagi orang kafir yang diucapkan oleh seorang mukmin yang meninggal kafirnya dalam keadaan kafir itu tidak akan bermanfaat. Ayat sebelumnya menerangkan tentang ketidakmanfaatan doa seorang mukmin untuk orang kafir. Namun belum ada larangan untuk kemudian mendoakan atau mensolati atau berdiri di atas kuburan kaum kafir. Sehingga Nabi Muhammad kala itu mengajarkan kepada kita sifat pemaafnya beliau yang mirip sekali dengan Nabi Ibrahim. Beliau kemudian mengatakan kepada Umar bin Khattab, wahai Umar, lau alimtu annal istighfari yanfa'uhu, wahai Umar, kalau aku tahu bahwa istighfarku ini bermanfaat untuk dia, lastakthartu minal istighfari lahu, maka aku akan memperbanyak istighfar khusus untuk dia. Padahal ini kan musuhnya Rasulullah. Kalau kita punya musuh, bahasane wong Kalongan, kok ndongokke ora paten ndongokke. Ini bener, ini bahasa orang, masya Allah. Mungkin kita bahasa Semarang apa kita nggak tahu. Semarang kalau ngomong bahasa Jawa, ora sudi itu apa bahasanya? Podo, ora sudi ngono. Ora sudi aku ndongokke wong iki, kan begitu. Tapi Nabi Muhammad SAW beliau mengatakan apa? Demi Allah, kalau aku tahu istighfarku ini bermanfaat, mohon ampunanku kepada Allah untuk dia, musuh Islam ini, bermanfaat, aku akan lakukan. Makanya kalau kita punya konflik dengan teman-teman kita, mbok yodo ngoco, kita ini sedang masalah sama siapa? Kita ini bukan hidup di zaman Fir'aun. Kita ini bukan hidup di zaman Abdullah bin Ubay bin Salul yang begitu keji menghina Islam. Kadang kita tuh gelut karo tonggone dhewe, gelut karo kancane dhewe, gelut karo sama-sama penggiat dakwah, gelut karo podo-podo ustate, gelut karo podo-podo santrine, kan ya kebalik-balik. Lah kalau kita memang adalah orang-orang yang belajar tentang sejarah nabi-nabi kita alaihi salatu wassalam, sejarah orang-orang hebat, maka kita harusnya mengambil pelajaran. Istadil bimakan, ambillah pelajaran dari apa yang pernah terjadi, alamahuwal kain, untuk kita terapkan dalam kehidupan kita. Innal umura ishtibah, karena sungguhnya kehidupan kita sama. Kenapa kita tidak bisa menjadi orang yang pemaaf sebagaimana pemaafnya Nabi Muhammad? Kenapa kita tidak kemudian menjadi seseorang yang bersemangat dan bersungguh-sungguh dalam meminta maaf ketika kita salah? Sedikit nih tak titik dulu di sini. Saya teringat dengan kisahnya perkelahian antara Umar bin Khattab dengan Abu Bakar As-Siddiq. Singarane konconan, Pak. Kui kadang cok gelut. Kui termasuk orang terbaik di muka bumi ini setelah para nabi dan rasul. Kita tahu bahwa Umar bin Khattab itu dan Abu Bakar kedua orang terbaik setelah para nabi dan rasul. Tapi you tahu gelut, Pak. Tahu tukaran. Tapi lihat ini. Kalau sekarang mau jenengan coba sekarang yang berteman, yang berorganisasi, ora tahu gelut, kuwi batin jenengan gitu menuso. Ngoco, mungkin jenengan ning burine ana sayape gitu. Jojo malaikat antum. Karena kebanyakan kita itu karena punya ego sendiri, kita punya masalah pasti bersama teman. Cuman sebaik-baik orang yang punya masalah, lihat apa yang dilakukan oleh Abu Bakar dan Umar. Ini ceritanya ajib nih. Ajib nggak? Mau diceritain ya? Abu Bakar dan Umar pernah satu ketika, kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dan para sahabat yang lainnya seperti Abdullah bin Abbas, di fase kota Madinah, Abu Bakar itu terjadi jidal dengan Umar bin Khattab. Fasara'a Abu Bakar. Abu Bakar tidak sabar, kemudian ngomong kasar kepada Umar. Artinya menegaskan sesuatu dengan kalimat yang menyakiti hatinya Umar. Maka Umar bin Khattab, karena beliau tahu Abu Bakar bukan orang biasa, jengkelnya tidak mungkin kalau dikaplok ya Abu Bakar ya ambruk, kan begitu.
Namanya Umar bin Khattab itu kalau naik kuda kakinya itu kayak sreh ke tanah. Ini orang gede. Kalau seandainya dikaplok sama Umar bin Khattab, ya Abu Bakar langsung masuk ke rumah sakit situ. Tapi ternyata Umar bin Khattab walaupun marah, beliau hanya mendiamkan Abu Bakar. Beliau pergi dari Abu Bakar dan beliau tinggalkan ke rumahnya. Abu Bakar merasa salah, beliau langsung segera minta maaf. Dikejar Umar bin Khattab, tapi begitu kemudian sampai kemana? Ke rumahnya Umar bin Khattab, Abu Bakar nunggu, diketuk-ketuk nggak keluar, diketuk-ketuk nggak keluar. Abu Bakar terus manggil-manggil dengan lirik, ya Umar, astaghfu minkum, aku minta maaf wahai Umar kalau aku salah. Ditunggu sampai dari mulai habis subuh sampai waktu duha, sampai kemudian mau menjelang zuhur. Ditunggu sama Abu Bakar. Pernah nggak kita minta maaf seperti itu sama teman kita? Paling bar WA, sorry yo bro, aku nek salah ngomong. Orang balesi nang atine langsung karepmu, nek aku jok maaf. Itu kalau kita. Ustadz kok berani ngomong? Ya memang kita menunjukkan kita nasihat ini untuk kita semua. Bukan ana mengatakan antum, enggak. Ana selalu dalam ceramah-ceramah ana, coba antum buka, enggak pernah ana mengatakan anda, antum, enggak. Kita, karena memang kita sedang menceramai diri kita sendiri. Ya, lihat, dinteni. Pernah kita ngenteni njaluk ngapura karo kancane sampai begitu. Paling ujung-ujungnya apa? Ribut. Antum kok kayaknya musuh besar sama dia. Iya, ana dulu udah pernah minta maaf aja, dia kipatkan tangan ana, Ustaz. Dan itulah membuat ana nggak akan pernah minta maaf lagi sama dia. Bahlul terjalin. Ini kebodohan. Kalau kita memang salah, minta halalnya. Dan itu dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq, padahal cuman apa? Cuman sebuah ucapan. Sehingga beliau tidak mau kemudian Umar bin Khattab merasa terdolimi dengan ucapan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Sehingga kemudian Abu Bakar As-Siddiq sampai menjelang duhur tidak beliau kunjung keluar. Abu Bakar As-Siddiq sampai menangis. Beliau datang ke Masjid Nabawi dan Rasulullah SAW kala itu ada di Masjid Nabawi. Maka kemudian Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq menceritakan tentang apa yang terjadi. Begitu kemudian sudah diceritakan, ini ada riwayat, ini riwayatnya sahih. Rasulullah SAW justru membela Abu Bakar. Dalam riwayat ini Rasulullah SAW berdiri sambil nunggu mana Umar nih kalau datang tak. Kenapa nggak dimaafin gitu? Mau nggak mau itu wajar. Karena apa? Karena Abu Bakar ini orang yang secara pribadi itu nggak ada yang orang punya masalah sama Abu Bakar, itu nggak ada. Karena orangnya pemaaf, orangnya nggak bisa berbuat salah sama orang, itu Abu Bakar. Dan Rasulullah tahu bahwa di saat para sahabat yang lain belum masuk Islam, orang pertama kali masuk Islam siapa? Abu Bakar. Sehingga begitu Umar bin Khattab datang, Rasulullah sudah berdiri nunggu Umar bin Khattab. Beliau langsung kemudian mengatakan, tidak ada harta yang lebih bermanfaat dari hartanya Abu Bakar. Bayangkan jemaah, Abu Bakar langsung kaget, loh, kok malah aku yang dibela karo Nabi. Makanya ada kalimat dari Abu Bakar As-Siddiq kepada Rasulullah SAW sambil beliau duduk seraya mengatakan, ya Rasulullah, inni kuntu aznab, aku yang salah wahai Nabi. Bayangkan jemaah, itu ngomong jujur di depan manusia. Umar bin Khattab kan merasa salah juga, mungkin merasa benar, merasa salah, wallahu alam. Yang jelas Umar bin Khattab kondisinya dizalimi sama Abu Bakar, tapi juga tidak kemudian membela diri, iki kalau yang salah Nabi, enggak. Umar bin Khattab hanya diam. Umar bin Khattab menundukkan dirinya, tapi Rasulullah SAW terus membela Abu Bakar. Dan Abu Bakar meminta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inni kuntu aznab, yang salah aku bukan Umar, yang salah aku wahai Nabi, wahai Umar. Pernah antum melakukan itu? Nah, pernah. Begitu kita punya masalah sama teman kita, sudah minta maaf, kok nggak dimaafin, kita cerita sama ustadznya belain kita, nasihatin Ustadz. Oh, kalau kita jadi Abu Bakar kala itu, muter isnai Nabi, ini gitu.
Loh, bapak-bapak bener buatan ini. Ini kalau kita kan, kita melihat bagaimana sifatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Ya kan? Nah, ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum jami'an. Ini pelajaran bagi kita. Ya. Kisah-kisah tadi, kalau kita sudah tahu itu semuanya adalah hal-hal yang menjadikan kita semuanya adalah orang-orang yang harusnya bisa meniru mereka, harusnya kita tiru. Dan ilmu yang sudah kita pelajari dari apa yang tadi saya ceritakan, dari hadis-hadis tadi, itu belum tentu bisa kita praktekkan semua. Gimana? Nabi Nuh kita ceritakan bagaimana pengorbanan beliau. Apakah kemarin sudah kita pelajari, antum sudah praktekkan dalam hidup antum? Kan juga belum. Nah, oleh karena itu, ya, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini beberapa sifat yang melekat pada Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam yang merupakan idola Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tadi kita sudah menceritakan sedikit tentang kesamaan dan keselarasan sifat yang ada pada diri Nabi Muhammad SAW dengan sifatnya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Oleh karena itu, insya Allah kita akan membaca satu ayat yang menjadi pembahasan pada kesempatan kali ini, yaitu ayat yang berbicara tentang bagaimana Allah perintahkan Nabi Muhammad untuk menceritakan kisahnya Nabi Ibrahim. Kita tahu secara umum kisah-kisah di dalam Al-Quran yang jumlahnya itu mencakup sepertiga Al-Quran. Jadi kalau Al-Quran itu kita lihat, kita telaahi, maka sepertiga diantaranya pasti ada cerita nabi-nabi terdahulu. Ya, nabi-nabi terdahulu. Nah, tetapi dalam ayat ini spesifik Allah perintahkan Nabi Muhammad untuk menceritakan secara khusus Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadhkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya." Wahai Muhammad, ceritakanlah kepada umat manusia apa yang ada dalam cerita di dalam Quran Al-Karim, Al-Kitab, tentang ceritanya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Innahu kana siddiqan nabiyyan. Sungguhnya dia Nabi Ibrahim adalah dahulu seorang siddiqan. Siddiqan itu apa sih? Siddiqan itu artinya adalah orang yang sangat patuh dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ciri yang pertama yang kita akan pelajari kaitannya dengan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam adalah siddiqan nabiyya. Sosok seorang nabi, nabiyya tadi kita tahu ya, nabiyya itu berarti dia seorang nabi. Siddiqan berarti sosok seorang nabi yang siddiqan, yang sangat patuh dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bertepatan dengan momentum Dzul Hijjah. Kita masih berada di bulan Dzul Hijjah, pasti ada hubungannya dengan Nabi Ibrahim. Ayat ini insya Allah kita akan jabarkan sedikit sebagaimana yang diterangkan oleh para ulama, bahwa ciri utama Nabi Ibrahim adalah ketundukan dan kepatuhannya kepada Allah. Dari ayat tersebut kita akan menceritakan beberapa kisah yang sangat menarik dan bermanfaat insyaallah ta'ala tentang Nabi Ibrahim dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah kisah beliau Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam ketika beliau telah diperintahkan oleh Allah untuk meninggalkan istri dan anaknya di Mekah. Kisah ini masyhur, bahkan mungkin kemarin pas khutbah Idul Adha antum dengar cerita ini. Kalau ustadznya bawakan, saya nggak tahu antum khutbahnya di mana, sholatnya. Ya, kalau waktu dengarkan saya mungkin ini tak ceritakan kemarin. Nabi Ibrahim ini, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah contoh
bapaknya para nabi yang menjadi suri teladan mereka. Di mana kemudian Nabi Ibrahim ketika diperintahkan untuk meninggalkan istri dan anaknya, beliau melakukan sesuatu yang sangat sempurna dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh para ulama kita, Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, berdasarkan apa yang disabdakan Nabi kita SAW, beliau itu ya, ketika diperintahkan untuk meninggalkan anak dan istrinya, itu beliau sudah mempersiapkan variabel-variabel yang bisa menjadikan beliau kokoh dalam meninggalkan atau di dalam melaksanakan tugas tersebut. Tugasnya apa? Meninggalkan anak dan istri. Salah satu yang disiapkan oleh Nabi Ibrahim adalah tentunya beliau berdoa kepada Allah. Beliau berdoa kepada Allah dalam banyak ayat. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, banyak doa yang dari beliau itu diabadikan oleh Allah, seperti Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal doa. Ada lagi doa yang kemudian diucapkan oleh Nabi Ibrahim seperti Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ada lagi doa yang kemudian diucapkan Rabbi habli minas shalihin. Semua doa-doa itu adalah menggambarkan betapa kemudian Nabi Ibrahim dalam mendidik anak, dalam melaksanakan tugas besarnya, itu tidak kemudian mengandalkan dirinya, tetapi bagaimana seorang mukmin untuk kemudian punya kepentingan berdoa kepada Allah agar dia dimudahkan dalam melakukan ketaatan. Dan ini senada dengan apa yang seringkali diucapkan oleh seorang yang melaksanakan sholat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Demi Allah, kalau tidak dengan pertolongan Allah, antum tidak akan pernah datang ke majelis ini. Kalau kita tidak ditolong oleh Allah, maka saya tidak akan datang sampai di sini. Tadi itu sudah ngejak basket teman-teman. Ustaz, ini kalau nggak ada antum nggak ramai Ustaz. Ono ceramai soalnya gini-gini. Tapi sing tak pikir ulil albab. Kini aku basketan ulil albab domblongo. Ternyata betul, begitu aku tekan kini domblongo, ustaz temblongo ngenteni murite. Tapi yang sudah datang duluan Bapak-bapak, alhamdulillah. Besok-besok jangan terlambat. Karena aku yang ngegas juga dari bawah tadi. Karena subuh tadi saya ngisi di daerah Pedurungan. Nah, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, tadi sampai mana tadi? Hah? Basket. Geng. Jadi memang apa yang kemudian diterangkan bahwa Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam mengambil sebab-sebab agar apa yang beliau akan lakukan itu dikokohkan. Apa? Bentuk pertama, yaitu doa. Ya kan? Kalau tidak dengan pertolongan Allah, sekali lagi nih, ini berarti masuk nih. Kalau tidak dengan pertolongan Allah, kita akan berat melakukan ketaatan. Kadang ya, hal yang paling tidak disadari oleh orang saja, masalah pernikahan. Kadang Allah menginginkan untuk kita tetap bersama dengan istri kita. Itu kadang-kadang jalannya ada aja. Contoh, ada orang sebenarnya nggak cocok, tapi kemudian Allah berikan cepat anak dia, sehingga dengan anak itu dia berat untuk akhirnya menjadi bercerai. Iya apa enggak? Ada nggak antum temukan kasus begitu? Sampai ada yang ngomong, Ustaz, kalau saya nggak punya anak, demi Allah saya sudah cerai sama istri saya. Atau sebaliknya, iya Ustaz benar, kalau saya nggak punya anak nih dari orang ini, bubar orang ngurusi wong kuwi. Ada. Ya. Dan bentuk pertolongan Allah, taufik Allah itu macam-macam. Ya, macam-macam. Maka seorang mukmin ketika kemudian tahu bahwasanya ibadah itu berat bagi kita untuk kita lakukan, menjadi seorang suami yang bimbing istrinya yang begajul itu angel, jaluk tolong karo Allah. Menghadapi seorang suami yang tidak amanah, yang tidak sholat misalkan, itu berat, maka minta tolonglah kepada Allah. Seperti siapa? Istrinya Fir'aun, yang dia berdoa kepada Allah padahal dia sedang menghadapi manusia bejat di atas muka bumi ini. Tapi kadang-kadang ibu-ibu baru suaminya ya melakukan ABC, salahnya hanya tidak sebesar Fir'aun aja, kita kadang
sudah omongannya seperti dia menghadapi Firaun. Padahal bojone Firaun dhewe ya ora ngomong ngono. Kan gitu. Bapak-bapak juga sama. Baru ngadepin istrinya yang mungkin begajul, susah diatur, itu kita sudah seakan-akan kalau curhat sama ustadznya kita itu Nabi Ayub, ya, dan istri kita itu seakan-akan bojone Nabi Lut. Saya itu terdolimi seperti Nabi Ayub, Ustaz. Penyakitan ngene. Nah bojoku koyo Nabi ini, koyo bojone Nabi Ayub itu. Koyo bojone Nabi Lut itu, yang bekerja sama orang-orang kafir. Seakan-akan kita itu begitu. Ngertos nih bapak-bapak ya? Paham ya penjelasan kula nggih? Jadi kalau ibu-ibu itu menceritakan suaminya yang jelek itu seakan-akan dia itu suaminya Firaun. Bapak-bapak kalau menceritakan ibunya itu atau istrinya itu jelek, seakan-akan dia itu adalah nabi yang terdolimi, yang sedang kemudian didolimi oleh istrinya Nabi Lut. Kan mengenaskan kita itu. Artinya apa? Kita kadang-kadang nggak sabar menghadapi ujian-ujian Allah. Kenapa kok kemudian Allah menerangkan bahwa yang namanya ketika kita menginginkan ibadah butuh yang namanya pertolongan? Karena memang Allah sebutkan di dalam isyarat ayat tersebut bahwa li'annal ibadata tsaqilatun 'alan nafs. Karena ibadah itu memang hukum asalnya berat. Bangun malam, ngambil air wudhu, sholat malam. Siapa yang ngomong gampang? Ya susah. AC nyala, kasurnya empuk, selimut sudah tersedia, ya enak kemulan, Ustaz. Makanya ibadah itu berat. Daripada kemudian buat infak 100 juta, mending ditukokke motor. Ayo mending tukokke mobil. Makanya kan yang namanya manusia melakukan kebaikan itu bisa dan mampu bukan karena dia, tapi karena taufik Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulai kemudian kita itu mudah melakukan kebaikan, jodoh sombong. Kuwi kemudahan dari Allah. Karena hukum asal manusia ki ujung-ujungnya tetap namanya wong ki seneng donya. Nah, maka dari itu ikhwan fillah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim mengajarkan kepada kita pentingnya kita berdoa. Sampai-sampai ada kisah lagi nih yang mungkin kisahnya tidak sama dengan yang pertama. Maksudnya kisahnya bukan kisah tentang meninggalkan istri dan anaknya. Ini kisah yang lebih maju lagi ketika Nabi Ismail sudah dewasa. Kita tahu ada kisah, dan ini sahih diterangkan di dalam Al-Quran, ketika Nabi Ibrahim membawa Nabi Ismail yang sebelumnya sudah ada negosiasi, aku melihat aku ini menyembelih engkau, Allah memerintahkan untuk menyembelih engkau wahai anakku, fangdur madza tara, apa pendapatmu wahai anakku? Malah anaknya mengatakan, ya sudah, apa yang diperintahkan Allah lakukan wahai ayahku. Bayangkan Pak, Nabi Ibrahim dalam perjalanan membawa Nabi Ismail untuk disembelih, itu setan yang jenderal-jenderalnya semua, yang jin iprit sapa maneh kuwi, yang jelas itu bukan level kita, datang semua kepada Nabi Ibrahim. Di sela-sela batu itu membisikkan kepada Nabi Ibrahim, ya Ibrahim, apa kamu sudah gila? Kamu membunuh anakmu sendiri. Bayangkan Pak, ngeri Pak. Ini kalau tidak dengan pertolongan Allah, Nabi Ibrahim pulang Pak. Iya ya, apa aku setan apa piye? Pak membunuh anaknya sendiri. Tapi lihat, Nabi Ibrahim diriwayatkan beliau berdoa kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Beliau bertawud kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dilindungi dari godaan syaitan. Karena melakukan ketaatan itu berat apa betul Pak? Berat. Beliau berdoa. Sehingga terus ketika beliau berjalan itu dibisiki, akhirnya Allah menolongnya dengan dilindungi Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam dari bisikan-bisikan tersebut. Kita itu kadang-kadang mau masukkan anak nih ke pondok yang biaya masuknya itu mahal.
nembe setan kelas kroco kita langsung bubar babak bunyak. Pak, aku ngi krungu jenengan Pak mlebokke anak ning sekolah kae, ning pondok. Kan mahal lho Pak. Ya iya sih mahal, tapi insyaallah tak niati kok. Ya Allah Pak, ono pondok-pondok sing murah-murah apik kok. Ngono ya. Maneman 20 juta mending tukoke sapi apa piye diternakke. Nek ora tukoke mobil engko tak iklanke tak dodolke. Wah, duite akeh engko besok anakmu dadi pedagang malah jos. Ngono ya. Ya wis tak sekolahke umum wae kok. Murah. Engko bar kuwi aku sugih engko dhek nglanjutke usahaku. Ha ngono. Bar ora sida mondok. Baru godaane kelas kroco. Setan berbentuk manusia ada betul? Ada, maka waspada tengok kanan kiri. Jojo setan iki. Pak melu kajian, contoh. Ayo makan. Iki ngesuk rencanane sak RT Pak do pit-pitan bareng lho Pak. Iki rencana ning Goa Kreo, ning kono ono makanan-makanan wis disediakake. Lah sapa mung sinine? Lah kuwi to bapak sing wingi nembe entuk tender. Iki Pak disembelih kambing, jenengan kalau sono pite. Ayo wis melu. Waduh, tapi ning ulil albab jam 10 kajiane. Halah kan ulil albab kan gal minggu ono. Bar ora sida ngaji malah pit-pitan. Yang goda kita baru level kroco, habis kita. Nabi Ibrahim gak main-main Pak, digoda sama setan-setan kelas tinggi. Tapi Nabi Ibrahim mengajarkan kepada kita bahwa yang namanya ketaatan itu berat. Oleh karena itu mintalah tolong kepada Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini poin pertama yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Dalam melakukan ketaatan, beliau lakukan apa? Bentuk upaya seseorang meminta tolong kepada Allah. Kemudian yang kedua, ketika Nabi Ibrahim itu sudah berjalan sejauh lebih dari 600 mil dari Syam menuju ke Mekah. Ini perjalanan yang jauh Pak. Digendeng anak bojone, udu dijak neng dupan, bukan dijak ke mall, bukan dijak ke toko untuk beli baju sebagaimana kita kalau ngejak anak kemana kan gitu ya. Nabi Ibrahim dijak anak bojone untuk ditinggalkan di tempat yang disebut dengan Bakkah, tempat yang terletak antara dua gunung yang sekarang kita kenal dengan Mekah. Ora ana banyune, ora ana dodol sate, ora ana sate, banyu ora ana. Pemaneh tangga, iki tanggane iblis-iblis iki. Jin-jin banyak. Nabi Ibrahim begitu sampai, beliau hanya mengucapkan, wahai istriku, kamu tetap di sini, saya akan pulang ke Syam. Bayangkan Pak, kini bojone awake dhewe dingonokke pingsan. Wis to, kandhani. Wong kita itu kadang-kadang ini Bapak pengen melu pengajian daurah selama seminggu. Lah kok suwi men Pak? Wong pengajian ning Semarang we enek kok bicara adoh-adoh daurah tekan Malang, tekan Jakarta segala. Wis ora usah melu. Engko malah aku kangen urusan jenengan malah takon mulih mengi-mengi piye. Ya juga ya. Aku nembe tuku klambi anyar kae. Ibuke ngomong ngono, langsung ra sida lur. Ya toh? Kan bahaya. Itu baru kelas kroco. Subhanallah. Aku ada cerita ngene iki Pak, karo bojoku tak ceritani. Bojoku yo guyu tapi cok kemekelan dhewe cok kemudian tak bari tak seneni. Makane kowe dadi bojoku, kuwi dadi wong sing ndukung kebaikan suami. Jangan pernah terucap bah kok ngisi kajian terus mulai nyekel kitab, anake disentuh berapa kali bar kuwi mlebu ning maktabah utak-utik ning buku wae. Kuwi nek kowe ngomong ngono, aku cok ngedrop. Tek pikir-pikir memang enak kelon. Tapi kan ini tugas negara, tugas dakwah. Coba nek bojoku, semua bojoku ngomong ngono. Ya kelon Pak aku Pak. Nggih mboten.
ono pengajian ulama, tadi pagi kan Abah sudah ngisi pengajian bar subuh, ayo pulang saja sini, bar apa? Bar. Makanya kita memang harus menyiapkan apa? Untuk menjadi orang bisa taat kepada Allah, untuk bisa kita kokoh dan kuat, strong dalam melakukan kebaikan, butuh kerjasama. Nah, ini yang kita akan ceritakan. Ketika Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam meninggalkan anak istrinya, ditinggalkan nih, beliau mengarah ke Syam. Kalau di peta itu berarti dia mengarah ke atas, ke arah utara, ya, ke arah utara. Dari Mekah ke Syam itu berarti ke arah utara, ya. Naik itu Nabi Ibrahim. Begitu beliau jalan, dipanggil-panggil sama istrinya. Ya Ibrahim, atatrukuna fi hadzal makan. Wahai Ibrahim, kau mau meninggalkan kami di sini? Ini pertanyaan yang wajar umum ditanyakan oleh ibu-ibu. Termasuk ibunya Nabi Ismail, Hajar alaihas salatu wassalam. Tapi Nabi Ibrahim tahu pertanyaan itu pertanyaan yang gak berbobot. Pertanyaan umumnya seorang wanita. Sehingga Nabi Ibrahim gak berani nengok wajahnya ke anak dan istrinya. Kenapa? Karena yang namanya anak istri itu tetap beliau sayang, tetap beliau cinta, tetap beliau punya belas kasih. Tidak mungkin seorang suami, seorang ayah dari seorang anak kemudian tega melakukan itu, kecuali nek wong edan. Kan begitu. Nabi Ibrahim bukanlah orang gila. Nabi Ibrahim bukanlah orang yang tidak sehat. Beliau adalah orang yang sempurna akalnya. Beliau adalah seorang penyayang, sehingga beliau tidak berani untuk menengok kepada istri dan anaknya. Sehingga kata para ulama, Nabi Ibrahim tidak mau nengok, bukan beliau tidak peduli, tapi itu pengambilan langkah sebab agar beliau dalam mentaati Allah kuat. Kenapa demikian? Allah terangkan di dalam Al-Quran, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta kalian, anak-anak kalian adalah fitnah bagi kalian. Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah. Semua, kata Allah Subhanahu wa taala, manusia itu dihiasi kesenangan mereka dengan perempuan, anak keturunan, tunggangan dan seterusnya. Maka Nabi Ibrahim tahu bahwa anak istrinya itu bagi dia adalah pelipur lara. Bagi beliau adalah buah hati. Bagi beliau adalah sosok manusia yang berjasa dalam hidupnya. Tidak mungkin untuk kemudian aku tega melakukan berupa meninggalkan istri dan anaknya di tempat yang tidak ada potensi untuk hidup di sana. Sehingga Nabi Ibrahim tidak berani nengok. Kenapa? Karena pertanyaan yang dilontarkan oleh Hajar masih dalam kondisi belum berilmu. Pertanyaannya belum berbobot. Pertanyaannya tidak ada tanda-tanda di mana dia mengerti akan apa yang dilakukan Nabi Ibrahim itu adalah perintah Allah. Ketika Nabi Ibrahim menengok, beliau sudah bisa memastikan pasti aku tidak akan tega. Karena tidak ada dukungan dari istriku, dia hanya bisa menangis. Tetapi ketika kemudian pertanyaan itu dilontarkan terus-menerus tanpa ada jawaban dari Nabi Ibrahim, Hajar pun mulai sadar dan mulai dipahamkan oleh Allah, di mana tidak mungkin seorang seperti Nabi Ibrahim melakukan ini kecuali pasti karena perintah Allah. Sehingga pertanyaannya dirubah oleh Hajar. Ya Ibrahim, Allahul ladzi amaraka bihadza. Apakah Allah yang merintahkan engkau melakukan setega ini? Nabi Ibrahim kemudian berhenti, jamaah. Pertanyaannya sudah beda, mboten niki. Pertanyaannya beda. Ibu-ibu, cermati kalimat-kalimat yang terucap dari kita. Pak, dah jam 9, jam 10 gitu, meh jam 10. Neng endi wae? Kora mulih-mulih. Tujuannya ibu itu apa? Untuk suaminya pulang. Tapi kalau pertanyaannya begitu, suaminya mulih karo seneng,
Guyang-guyu apa? Bu, di bojo siji wae aku sik rapat geger wae. Tapi kalau ibu-ibu yang satu ngomong begini, Abi fi amanillah, Abi di mana? Semoga Allah menjaga Abi. Umi di rumah sudah menyiapkan kesenangannya Abi. Kalau sudah makan insya Allah ndak apa-apa, belum makan sudah Umi siapkan. Kui lempohe kaya apa mengi-mengi. Numpak motor apa numpak mobil mesti golek. Bojoku. Kenapa? Karena ucapan yang keluar dari seseorang bobotnya berbeda. Yang pertama orang nganggo ilmu, yang kedua nganggo ilmu. Lihat ketika Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, ketika beliau mendengar ucapan dari istrinya, apakah Allah yang merintahkan engkau melakukan ini wahai suamiku? Berarti Nabi Ibrahim mengerti, bojone wis paham. Beliau berani nengok karena beliau juga butuh dukungan. Gimana? Butuh dukungan, betul? Butuh dukungan. Beliau ketika nengok, iya wahai istriku, bojone bener dukung karena wis berilmu. Kalau begitu, kalau Allah yang memang benar merintahkan engkau, Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan kami. Kuat Nabi Ibrahim. Bojone kan wis kowe mono mangkato aku tak bali meneh. Ngono, Pak. Kuat dia. Antum nih ada gempa di Palu. Langsung tim-tim dakwah semua mengiklankan siapa yang mau jadi relawan. Insya Allah biaya akomodasi disiapkan, makan seadanya, yang penting insya Allah sampai di sana kita harus evakuasi mayat-mayat dan semuanya. Kita datang ke rumah, bismillah dengan semangat, ngomong karo bojone, Mi, ini saudara-saudara kita di Palu gempa begini, ini teman-teman butuh relawan. Kebetulan Abi hari ini nggak ada kerjaan, sebulan ini Abi libur, gitu. Alhamdulillah rezeki kita juga kemarin sudah banyak, Umi sudah tak kasih 100 juta toh, anak-anak sudah tak kasih 50 juta. Misalkan, loh ini contoh. Insya Allah Abi mau berangkat. Bojone ngomong ini, Pak ngeri loh Pak. Ya Allah, neng kono no gempa meneh piye? Lagi kan nembentuk duit, wis kita jalan-jalan ning Jogja wae to. Mangkat ora ki, Pak? Ora mangkat. Bagi tekan Jogja digoncang nih. Itu Pak. Beda. Bener beda. Ini kalau istrinya jenengan dibawa ke sini, beruntung antum. Saya ora nggo bojo, wis jarno ning omah kok Pak wong ngaji suwin men. Ini bener. Dulu waktu saya mau berangkat ke Palu, istri saya itu cuma ngomong gini, apa enggak bahaya bah? Yo bahaya, semua resiko itu yo bahaya. Kabeh wong pak ngelakokke apik-apik yo bahaya. Lah kok abah ceramah ning kono ngene sing ngeki sing ngurusi klambine abah sapa? Lah wong aku mbiyek mondok 8 tahun iki ora tau dikumbahke bajune karo kowe. Tenang wae abah mangkat. Bismillah. Bojoku ya udah Pak, fi amanillah, semoga kebaikan. Mangkat Pak. Tekan kono kaya seminggu setelah gempa. Antum tahu kota Palu kayak kota mumi. Aku mudun itu pesawat pertama kali boleh landing di bandara. Bandaranya ambruk kabeh, wong nyapu karo matane mlongo, bingung tak takoni, kenapa kita? Wah, hilang semua keluargaku Pak Ustadz. Bayangkan Pak. Tegang semua, kita masuk ke jalanan bau mayat, bau ini. Tapi dengan taufik Allah, subhanallah, ya mangkat kita. Karena bojone wis padha wae nanti tapi bojone, Pak, ya mending ning Jogja Pak. Jalan-jalan, kok jenengan nyumbang wae kan wingi entuk duit to. Wis disumbangke lah piro sejuta 2 juta. Akhirnya nyumbang sejuta 2 juta rak sida mangkat. Maka ini penting jemaah. Berarti melakukan ketaatan itu tidak hanya kemudian bermodalkan sebuah semangat,
Tetapi semangat memang harus ada pada diri kita, doa harus kita terus iringi setiap kegiatan kita. Tapi orang-orang di sekitar kita juga butuh, kita butuh kepada mereka untuk mendukung kita. Makanya suami istri itu memang betul-betul harus kerjasama dalam kebaikan. Ini cerita tentang Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Begitu istrinya kemudian kembali ke tempat tersebut, diletakkanlah Ismail alaihi salatu wassalam di tempat tersebut. Nabi Ibrahim pulang, Hajar lari ke bukit Sofa. Dikira neng kono ana banyu. Awan-awan terik yang luar biasa, ono banyune, dikejar, ternyata fata morgana. Lari-lari lagi menuju ke bukit Marwah. Ning kono yo ora ono banyu sampai berkali-kali, dan itulah yang kemudian menjadi diabadikan oleh Allah syariat tersebut. Syariat yang namanya sa'i antara Sofa dan Marwah. Ketika dalam keadaan begitu, Hajar melihat Ismail menangis meronta-ronta kepanasan, tapi airnya sambil mengetuk-ngetukkan kakinya mengetuk-ngetukkan ke tanah, dan dari tanah itulah keluar air yang begitu banyak sehingga diselamatkan anaknya, digendong, lalu kemudian disingkirkan, lalu kemudian dikumpulkan air itu dengan mengatakan zam 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 zam. Zam zam itu sebenarnya bahasa Ibrani, bahasa Syam, ya, bukan bahasa Arab, tapi bahasa Arabnya maknanya adalah tajammu. Maknanya adalah apa? Kumpul, berkumpul. Oleh karena itu ada sabda Nabi SAW, seandainya ibunda Hajar alaihi salatu wassalam tidak mengumpulkan air yang Allah kucurkan di mata air Zam-Zam, maka Mekah itu akan terdapat sungai-sungai yang mengalir dengan deras. Maknanya apa? Maknanya terkadang rahmat Allah itu terbatas disebabkan karena ulah manusia. Tapi antum ora usah nyalahke Ibunda Hajar. Ora bener ki Ibunda Hajar ki, berarti salah memahami. Itu satu konsep kisah itu diceritakan oleh Nabi Muhammad SAW untuk kita mengambil pelajarannya. Kita yang masih hidup ojo kakan merceko. Tuku tanah ana hutane malah mau tebangi. Jodoh merceko, dilestarikan. Oh, kita punya tanah, ojo ditebangi. Pohon-pohonnya yang kira-kira masih bisa dimanfaatkan dilestarikan. Kalau kita mau nebang, tanam lagi yang lainnya. Itu baru yang bener. Nanti kalau kemudian kita biyen kene iki adem kok, atis saiki panas, grendem dhewe padahal sing gawe panas ya awake dhewe. Kan begitu. Makanya ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum jami'an, ini beberapa hal poin penting dari mukadimah kisah tentang Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, tentang bagaimana keteguhan beliau, kepatuhan beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Tolong nanti panitia sebelum 3 atau 4 hari sebelum kajian anak bulan depan, Mas Indra telepon dulu, koordinasi dulu, ini sampai di sini Ustaz, nanti Ustaz berarti lanjutnya demikian. Ojo menang-menang wae. Menang-menang wae tekan kene guyang-guyu wae. Aku ora ngerti tekane ngendi. Ya. Ada beberapa teman-teman panitia pengajian ki ora konfirmasi. Saya pernah jam 7:30 lagi nyuci ya sesuatu yang perlu tak cuci. Ya toh. Saya nyuci tiba-tiba ndelok HP kok Ustadz sudah ditunggu jamaah di masjid. Wah, iki sapa? Tak buka. Ya Allah. Di foto mana jamaah sak gua brok akeh ning masyarakat ya wong awam kabeh. Walah ya Allah, ternyata ada jadwal daerah Sampangan sana, sedangkan ana di mana antum tahu? Wah, itu langsung mencolat tahu. Waduh, karena apa? Adanya adanya miskomunikasi. Bahkan bukan lagi, ora ono komunikasi. Nek miskomunikasi ki ada salah jame mungkin apa. Ini ora ono konfirmasi blas. Nah, ini tolong panitia Mas Indra nih. Insyaallah, tapi ini bukan nyeneni Mas Indra nih, tak ralat nih videonya. Ya, bukan nyeneni, maksudnya ngasih tahu. Nanti kalau kemudian ada kajian-kajian dikonfirmasi dulu, dipastikan. Telepon ana nggak ada masalah. Telepon, jangan WA.
telepon terus kemudian kita bicarakan, ya. Demikian yang bisa kemudian kita sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada kesempatan pagi hari ini bermanfaat untuk kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan, memanfaatkan waktu. Mungkin ada pertanyaan bagi bapak-bapak dan ibu-ibu. Kalau mau bertanya silahkan. Tafadhol. Ya. Waalaikumsalam. Bahwa saya baru mendengar ini bahasanya sahabat Abu Bakar Siddiq dengan Umar bin Khattab pernah bertengkar. Kemudian Abu Bakar mungkin meminta maaf dan seterusnya. Ya. Saya tanyakan untuk seukuran beliau itu sebenarnya masalah apa Ustaz, kalau boleh diterangkan? Masalahnya itu tidak diterangkan. Jadi hanya kalimat hadisnya itu semacam berdebat gitu. Namanya orang sama teman kadang kita ngobrol berdebat dengan masalah tertentu. Jadi tulisannya hanya Abu Hurairah menyebutkan ada perselisihan antara Umar dan Abu Bakar. Fasara'a Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar lebih dulu marah gitu, lebih dulu terburu-buru dalam perdebatannya, sehingga Umar bin Khattab merasa tidak terima dengan ucapan Abu Bakar sehingga pergi. Nah, itu aja yang diceritakan. Nah, kalau kita memahami kisah-kisah seperti itu, riwayat yang demikian, maka kita jangan terlalu selangkah lebih maju untuk mengetahui detail masalahnya, tidak perlu. Ya, karena memang riwayatnya hanya sebatas itu. Intinya adalah, intisari dari kisah itu adalah bagaimana diajarkan kepada kita sikap segera meminta maaf kalau kita salah. Itu yang pertama poinnya. Kemudian dari riwayat tersebut menunjukkan keutamaan Abu Bakar, di mana hartanya Abu Bakar paling bermanfaat di sisi Rasulullah SAW dan di sisi Islam yang diterangkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi riwayat-riwayat itu adalah penjelasan tentang hukum-hukum, bagaimana kemudian Abu Bakar, bagaimana keutamaan Abu Bakar dan seterusnya. Ya, seperti itu pengambilan hikmah dari kisah-kisahnya. Tapi kalau mungkin ada riwayat yang lain yang menguatkan tentang apa yang diperdebatkan, Allah alam bisa. Tapi yang saya tahu hanya sebatas itu. Wallahu taala alam bishawab. Maksud saya itu untuk ukuran diajak gitu, apalagi yang kita itu Ustaz. Masalahnya itu bakal, tapi kalau tidak ada kesana ya tidak. Ya mungkin masalah-masalah yang biasa yang terjadi di kalangan kita itu kan, kalau kita yang tadi mungkin masalahnya masalah sakit hati apa kan gitu. Kalau para sahabat mungkin biasa, orang Arab juga kadang-kadang kan perdebatan yang ilmiah itu biasa terjadi. Fasara itu maksudnya apa sih? Maksudnya itu dia lebih terburu-buru dalam perdebatannya, lebih ibaratnya lebih emosian gitu loh, emosi gitu, sehingga kemudian Umar bin Khattab menghindari, sehingga marah, sehingga dan seterusnya. Allah alam bishawab. Jadi begini, dalam mengambil sebuah riwayat yang menceritakan tentang adanya kekurangan dari mereka para sahabat, misalkan kita disebutkan sahabat ada dulu yang meminum khamr padahal sudah diharamkan, ada seorang sahabat yang kemudian dirajam karena berzina. Kemudian kisah ini jangan dipahami untuk diri kita, oh sahabat aja berzina, kalau kita ya berzina berarti wajar. Bukan begitu cara pengambilannya. Pengambilan hikmahnya bukan seperti itu, ya. Pengambilan hikmahnya adalah bagaimana kemudian hukum dan syariat itu akan terus ditegakkan walaupun itu di kalangan para sahabat. Dan apa? Manusia itu tempatnya salah dan dosa. Yang kemudian kita bisa ambil adalah sahabat walaupun bersalah akhirnya bertobat. Bukan kemudian sahabat yang ngono apa meneh kita yo. Berarti ora apa-apa lah kita itu manusia biasa. Bukan begitu. Maksudnya gitu, bukan begitu, paham ya? Jadi bukan dalam rangka membela kesalahan
kita. Tapi mengambil hikmah, mengambil ibrah itu penting untuk kemudian dengan benar. Makanya memahami Islam itu dengan Al-Quran dan Sunnah, dengan pemahamannya para sahabat, bukan dengan pemahamannya kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka kafir. Kalau dengan pemahaman kita langsung kita katakan, oh berarti ki wong iki kafir ki. Padahal kalau dengan pemahamannya para sahabat enggak, al-kufru duna kufrin wa fiskun duna fiskin wa dzulmun duna dzulmin. Ada perinciannya. Nah, inilah kemudian pentingnya dalam beragama. Dalam mencari ilmu butuh guru yang kemudian punya kapasitas dalam menjelaskan ilmu. Ya, gitu. Wallahu ta'ala alam bissawab. Jadi penting kita memahami dengan benar. Makanya Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Ya Allah, berikanlah manfaat dari apa yang kami pelajari, dan berikanlah kefakihan dalam kita memahami ilmu agama. Sama-sama belajar, tapi kalau nggak paham atau pemahamannya keliru, maka ini berbahaya. Maka penting kita sama-sama terus minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dipahamkan tentang ilmu agama. Wong hafal Quran kuwi belum tentu selamat kalau hafalannya hanya sekedar hafal. Makanya Rasulullah SAW berdoanya kepada Abdullah bin Abbas, Allahumma faqihu fiddin wa alimhu ta'wil, untuk diberikan pemahaman. Ya, hati-hati dalam masalah pemahaman.